Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Dengan memakan makanan yang sehat, minum vitamin, dan jangan lupa olahraga. Kali ini materi yang dibawakan bertema titrasi yang beranggotakan Saya Wulan Safitri dengan NIM 190400877. Saya Imam Fauzi dengan NIM 190400100. Saya Eva Rosdiana Dewi dengan NIM 1904074. Saya Zahra Adiani dengan NIM 19040088. Saya Nasra dengan NIM 19040093. Saya Siti Nur Hafifah dengan NIM 19040054. Saya Rizka Malia dengan NIM 1904080. saya Ulis dengan NIM 1904061. Kami dari kelompok 5. Titrasi asam basa. Tahukah kamu apa itu titrasi? Titrasi merupakan salah satu cara untuk menentukan konsentrasi larutan suatu zat dengan mereaksikan larutan tersebut dengan zat lain yang diketahui konsentrasinya. Lalu, apa itu titrasi asam basa? Titrasi asam basa merupakan metode penentuan kadar larutan asam dengan zat peniter atau zat yang diletakkan pada buret suatu larutan basah, atau penentuan kadar larutan basah dengan zat peniter suatu larutan asam. Adapun prinsip titrasi asam basa, yaitu kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa atau sebaliknya. Titran ditambahkan titer tetes demi tetes sampai mencapai keadaan ekuivalen. Yang artinya, secara stoikiometri, titran dan titer tepat habis bereaksi yang biasanya ditandai dengan berubahnya warna indikator. Selanjutnya, jenis titrasi asam basa. Yang pertama, titrasi asam kuat dengan peniter basa kuat. Memiliki ciri-ciri menghasilkan garam yang tidak terhidrolisis dalam larutan air, pH pada titik ekivalen sama dengan 7 atau netral, pH berubah dengan cepat saat mendekati titik ekivalen, serta indikator yang digunakan adalah yang mempunyai rentan pH dari 4 sampai 10. Contohnya meliputi penentuan HBr, asam hipofosfor encer, asam sulfat, asam nitrat, tiamin HCl, dan penentuan aldehid, serta keton dalam minyak esensial. Yang kedua, titrasi basa kuat dengan peniter asam kuat. Ciri-cirinya terdiri dari menghasilkan garam yang tidak terhidrolisis dalam larutan air, larutan menjadi kristal pada titik ekivalen atau pH ekivalen sama dengan 7, serta indikator yang digunakan adalah yang mempunyai perubahan pH dari 5 sampai 10. Contohnya yaitu penentuan boraks dalam larutan air sebagai campuran borats dan natrium tetraborat, natrium salisilat, etilenadium, injeksi atau tablet natrium bikarbonat. Yang ketiga, titrasi asam lemah dengan basa kuat. Ciri-cirinya yaitu menghasilkan garam yang akan terhidrolisis tergantung tetapan disosiasi asamnya,
pH pada titik ekivalen lebih dari 7. Karena asam peka terhadap CO2, maka air harus bebas CO2 atau karbon dioksida dan NaOH bebas Na2CO3 atau natrium karbonat. Serta memakai indikator yang berubah warna di daerah alkali, misalnya fenolftalein. Contohnya meliputi penentuan asam formiat, asam maleat, asam nikotinat, asam salisilat, dan asam askorbat. Serta penentuan bilangan asam lemak nabati, asam borat, fenilbutazon, furosemida, dan sikloserin. Dan yang keempat, titrasi basa lemah dengan asam kuat. Memiliki ciri-ciri menghasilkan garam yang terhidrolisis, pH pada titik ekivalen kurang dari 7, indikator yang digunakan adalah indikator dengan rentan pH 3,5 sampai 6, dan contoh indikator seperti metil jingga, metil merah, atau biru bromfenol. Contohnya yaitu penentuan aminofilin, salep merkuri amonia, dan piridin. Selanjutnya yaitu kurva titrasi asam basa. Yang pertama, kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat, yaitu asam kuat sebagai titrat atau analit biasa ditempatkan dalam labu Erlenmeyer, dan basa kuat sebagai titran atau titer ditempatkan dalam buret, dimulai dari pH rendah menuju pH tinggi. Titik ekuivalen tepat di pH 7. Ujung kurva awal dan akhir kurva relatif datar. Dan yang kedua, kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Basa kuat sebagai titrat atau analit biasa ditempatkan dalam labu Erlenmeyer, dan asam kuat sebagai titran atau titer ditempatkan dalam buret, dimulai dari pH tinggi menuju pH rendah. Titik ekuivalen tepat di pH 7. Ujung kurva baik awal dan akhir kurva relatif datar. Selanjutnya yaitu kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah sebagai titrat atau analit biasa ditempatkan dalam labu Erlenmeyer, dan basa kuat sebagai titran atau titer ditempatkan dalam buret, dimulai dari pH rendah menuju pH tinggi. Titik ekuivalen terjadi pada pH di atas 7. Ujung kurva awal biasanya naik relatif cepat. pH naik cepat dengan hanya menambahkan sedikit basa, kemudian melandai relatif datar. Ujung akhir kurva relatif datar. Lalu kurva titrasi basa kuat dengan asam lemah. Basa kuat sebagai titrat atau analit biasa ditempatkan dalam labu Erlenmeyer, dan asam lemah sebagai titran atau titer ditempatkan dalam buret, dimulai dari pH tinggi menuju pH rendah. Titik ekuivalen terjadi pada pH di atas 7. Ujung kurva awal relatif datar, dan ujung kurva akhir relatif turun cepat. pH turun cepat dengan catatan basa kuat benar-benar telah habis bereaksi. Dan selanjutnya yaitu kurva titrasi asam kuat dengan basa lemah. Asam kuat sebagai titrat atau analit biasa ditempatkan dalam labu Erlenmeyer, dan basa lemah sebagai titran atau titer ditempatkan dalam buret, dimulai dari pH rendah menuju pH tinggi. Titik ekuivalen terjadi pada pH di bawah 7. Ujung kurva awal biasanya relatif landai, pH naik perlahan. Ujung akhir kurva terjadi sedikit kenaikan pH relatif cepat. Lalu, kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. Basa lemah sebagai titrat atau analit biasa ditempatkan dalam labu Erlenmeyer, dan asam kuat sebagai titran atau titer ditempatkan dalam buret, dimulai dari pH tinggi menuju pH rendah. Titik ekuivalen terjadi pada pH di bawah 7.
ujung kurva awal relatif turun cepat atau pH turun cepat. Dengan hanya sedikit penambahan asam, ujung akhir kurva melandai dan relatif datar. Dan selanjutnya yaitu kurva titrasi asam lemah dengan basa lemah. Asam lemah sebagai titrat atau analit biasa ditempatkan dalam labu Erlenmeyer, dan basa lemah sebagai titrat atau titer ditempatkan dalam buret. Dimulai dari pH rendah menuju pH tinggi. Titik ekuivalen terjadi pada pH di sekitar 7, tergantung nilai Ka atau Kb. Bila Ka lebih besar Kb, maka titik ekuivalen sedikit di bawah pH 7, dan bila Ka lebih kecil dari Kb, maka titik ekuivalen sedikit di atas pH 7. Ujung kurva awal naik relatif cepat, walau tidak secepat pada penambahan basa kuat, kemudian melandai. Ujung akhir kurva terjadi sedikit kenaikan pH relatif cepat. Dan yang terakhir yaitu kurva titrasi basa lemah dengan asam lemah. Basa lemah sebagai titrat atau analit biasa ditempatkan dalam labu Erlenmeyer, dan asam lemah sebagai titrat atau titer ditempatkan dalam buret. Dimulai dari pH tinggi menuju pH rendah. Titik ekuivalen terjadi pada pH di sekitar 7, tergantung nilai Ka atau Kb. Bila Ka lebih besar dari Kb, maka titik ekuivalen sedikit di bawah 7. Dan bila Ka lebih kecil dari Kb, maka titik ekuivalen sedikit di atas pH 7. Ujung kurva awal turun relatif cepat, walau tidak secepat pada penambahan basa kuat, kemudian melandai. Ujung akhir kurva terjadi sedikit penurunan pH relatif cepat. Indikator asam basa. Apa itu indikator asam basa? Indikator asam basa merupakan suatu senyawa kompleks yang dapat bereaksi dengan senyawa asam basa serta dapat berubah warna apabila pH lingkungannya berubah. Melalui indikator, kita dapat mengetahui suatu zat bersifat asam atau basa dan juga dapat mengetahui tingkat kekuatan asam dan basa tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis indikator asam basa. Yang pertama, kertas lakmus. Indikator ini sering terdapat di dalam laboratorium karena lebih praktis serta harganya yang relatif murah. Terdapat dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Yang kedua, indikator alami. Indikator ini berasal dari tumbuhan berwarna. Contoh diantaranya yaitu ekstrak kubis ungu, ekstrak kulit manggis, ekstrak kunyit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, larutan indikator, yaitu salah satu bahan yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat asam basa suatu senyawa. Contoh diantaranya yaitu fenolftalein, metil merah, metil jingga, dan bromtimol biru. Dan yang keempat, pH meter. pH meter digunakan sebagai alat pengukur pH suatu larutan dengan cepat dan akurat. Dan yang terakhir yaitu indikator universal. Indikator ini terdiri atas berbagai macam indikator dengan warna yang berbeda untuk setiap nilai pH antara 1 sampai 14. Contoh diantaranya yaitu birotimol, kuning metil, hijau bromkeresol, merah metil, ungu bromkeresol, dan biru bromtimol. Selanjutnya yaitu penerapan titrasi asam basa. Yang pertama, penentuan kadar asam fosfat atau yang disebut juga H3PO4 dalam pupuk. Dan
Dan yang kedua, penentuan kadar asam hipoklorit atau yang disebut juga HClO dalam pemutihan pakaian. Yang ketiga, penentuan kadar asam benzoat C6H5COOH dalam disinfektan. Dan yang terakhir, penentuan kadar asam format HCOOH dalam formalin yang digunakan pada industri tekstil. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, titrasi adalah metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Dan yang kedua, titrasi biasanya dibedakan berdasarkan jenis reaksi yang terlibat di dalam proses titrasi. Contohnya, bila melibatkan reaksi asam basa, maka disebut sebagai titrasi asam basa, dan titrasi redoks untuk titrasi yang melibatkan reaksi reduksi oksidasi. Dan yang ketiga, titik akhir titrasi yaitu keadaan di mana titrasi dihentikan dengan melihat perubahan indikator. Yang keempat, indikator adalah suatu zat yang dapat menentukan pH asam basa dan menentukan bahwa zat itu bersifat asam atau basa. Selanjutnya, prinsip titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa. Asam atau basa sebagai titran atau titer diteteskan sedikit demi sedikit hingga berada di titik ekuivalen. Lalu, titik ekuivalen adalah titik di mana titran ditambahkan tepat bereaksi dengan seluruh zat yang dititrasi tanpa adanya titran yang tersisa. Terdapat dua cara untuk menentukan titik ekuivalen pada titrasi. Yang pertama, memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan. Dan yang kedua, memakai indikator asam basa, indikator ditambahkan pada titran sebelum proses titrasi. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda. Dan jangan lupa subscribe, komen, share.